Pemirsa, artis dan pragawati kawakan Oki Asokawati mengaku telah menikah lagi setelah ia resmi bercerai dari fotografer Firman Iksan. Hal itu diungkapkannya Rabu kemarin saat cek dan recek menemuinya dalam sebuah acara di Museum Nasional. Sayangnya Oki enggan membeberkan siapa sebenarnya pria yang telah menyuntingnya. Ia hanya berkomentar seperti ini ketika ditanya profesi dan nama suaminya, juga tentang bagaimana mereka bertemu, pacaran dan akhirnya menikah. Saya sudah Selamat sore pemirsa, Anda kembali berjumpa dengan saya Ada Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Dan seperti biasanya selama 30 menit ke depan Anda dapat menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang telah dipersiapkan oleh tim Cek dari Cek berikut ini. Dan langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Pernikahan penyanyi Tere dengan personil Ultra Brand Eka Putra yang digelar hari Sabtu lalu ternyata masih menyimpan banyak teka-teki. Salah satunya teka-teki ketidakhadiran ayah kandung Tere, Tombang Mulya Pardede, yang dulu sempat membeberkan pernikahan Tere dengan Eka. Jangan sampai Anda lewatkan berita hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Cek, diantaranya pernikahan kedua diam-diam artis dan mantan model Oki Asokawati. Artis Wanda Hamidah dan pengacara kondang Ruhut Sitompul berseteru soal keikutsertaan mereka di salah satu partai politik peserta pemilu. Ikuti pula komentar sejumlah artis seputar keterlibatan mereka di kancah politik. Pasangan Tere dan Eka memang telah membuktikan kepada publik bahwa mereka baru sekali ini resmi menikah. Namun masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Seperti mengapa pada saat perkawinan itu justru ayah dan ibu kandung Tere tidak hadir. Lalu mengapa pula saat ini ayahnya sangat sulit ditemui. Padahal dialah yang pertama kali mengumumkan bahwa anaknya sudah menikah dengan Eka pada tahun 2001 lalu. Penyanyi Teresia Ebenia Ezeria atau Tere akhirnya menepati janjinya pada publik bahwa ia akan memberikan kejutan di bulan Desember ini. Kejutan itu adalah perkawinannya dengan Eka Nugraha Mulyadi atau Eka yang berlangsung di kantor urusan agama atau KUA Pasar Rebo Jakarta Timur Sabtu pagi 6 Desember lalu. Pernikahan itu sekaligus menjawab kesimpang siuran isu yang beredar selama beberapa bulan belakangan ini seputar status Tere dan Eka. Ayah kandung Tere, Tombang Mulya Pardede, lewat pemberitaan di media massa menyatakan Tere dan Eka sudah menikah pada 14 April 2001 lalu. Sebagai pembenaran ucapannya, Pardede juga menyertai bukti berupa surat undangan mereka. Tapi Tere dan Eka membantah kabar tersebut. Mereka menegaskan pada saat itu mereka baru bertunangan. Tere dan Eka dinikahi oleh Dr. Randa Suryadi Ahmad, Kepala KUA Pasar Rebo. Mempelai pria memberikan mas kawin seperangkat alat sholat, cincin emas seberat 9 gram dan uang tunai sejumlah 199.900. Acara syukuran pun digelar secara sederhana di kediaman Paman Eka di Kompleks Bumi Bintaro Permai, Jakarta. Dengan dilangsungkannya akad di KUA Pasar Rebo kan otomatis kita juga jadi harus tetap melangkah ke depan lagi untuk kehidupan kita berdua tanpa melihat apa yang sudah ada di belakang gitu. Bagi Tere dan Eka, perkawinan mereka sekaligus menghapus fitnah dan kabar tidak benar tentang mereka yang disebut-sebut sebelumnya sudah menikah dengan diam-diam. Tapi masih ada beberapa pernyataan yang tersisa. Saat akad nikah, kedua orang tua Tere yang telah hidup berpisah tidak hadir. Sang ayah Pardede pun tidak diketahui keberadaannya setelah putrinya mengumumkan secara resmi perkawinannya. Padahal dialah yang pertama kali membeberkan perkawinan diam-diam putrinya. Sampai berita ini diturunkan, keberadaan Pardede tidak diketahui. Sementara ibu Tere tidak dapat diwawancara karena sakit. Inilah penjelasan Tere dan salah seorang kakaknya kepada Cek dan Cek yang menemui mereka secara terpisah beberapa hari setelah perkawinan Tere. Tere sendiri mungkin udah minta izin sama mamanya, tapi karena alasan kesehatan mungkin memang nggak bisa kan. Tapi yang jelas diwakilkan sama kakak. Sama kakak-kakak. Kakak pertama sama kakak ketiga beserta suaminya masing-masing. Gitu. Dan untuk bapak sebenarnya kita juga sudah berusaha untuk menghubungi beliau gitu, cuman ternyata tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Bapak punya maksud tertentu yang niatnya pasti sebenarnya baik gitu, dan kita menganggap itu sebagai sebuah restu dari bapak, bahwa bapak menyetujui hubungan kita dibawa ke tingkat yang lebih serius. Bapak tinggal di mana persisnya kan kita juga kurang tahu kan, malah tahunya kan dari infotainment sendiri. Jadi ya
pada dasarnya kita udah coba ngubungin tapi tetap nggak terlacak gitu di mananya. Selama ini beredar kabar bahwa perkawinan Tere dan Eka yang diakui ayah Tere berlangsung pada tahun 2001 lalu dirahasiakan untuk menjaga perasaan keluarga Tere. Penyanyi satu ini memang telah menjadi mualaf sejak tahun 2000 lalu. Kabarnya Tere berpindah agama mengikuti keyakinan Eka. Namun Tere membantah dan mengatakan bahwa ia menjadi mualaf atas keinginan sendiri. Apakah perkawinan ini direstui oleh kedua orang tua Tere? Mereka sudah coba menghubungi untuk minta restu, dan karena ayah tidak bisa dihubungi, mereka berjalan dengan mereka berjalan toh mereka pikir ayah sudah tahu bahwa Desember mereka akan ada melaksanakan gitu loh. Dan toh mendapatkan restu juga dari ibu juga gitu loh. Bantahan Tere dan Eka atas informasi yang disampaikan ayah Tere selama ini memberi kesan ada konflik keluarga di antara mereka. Sebenarnya apa pokok permasalahannya? Rasanya enggak ya, Tere itu termasuk anak yang disayang sama ayah saya, yang saya tahu itu. Ini sebenarnya basicnya konflik internal keluarga gitu, dan makanya saya lebih baik memilih diam gitu. Dan di samping itu juga ini berdampak dan berpengaruh terhadap nama baik bapak saya sendiri kalau saya jelaskan panjang lebar. Setelah bisa membuktikan kepada publik bahwa mereka baru benar-benar resmi menikah tanggal 6 Desember kemarin, apa yang dirasakan pasangan ini? Biasa aja lah gitu, kita emang tetap harus ngejalanin apa yang ada di depan, udah gitu aja. Kita berdua yakin bahwa dengan berbagai peristiwa yang kita alami bersama ya, itu justru membuat kita makin yakin satu sama lain bahwa ini loh pasangan yang terbaik buat masing-masing kayak gitu. Pemirsa, jangan lupa untuk membaca tablet Cek dan Cek edisi terbaru karena Anda dapat mengetahui nama-nama pemirsa yang beruntung mendapatkan THR atau tunjangan hari raya masing-masing Rp1 juta yang dibagikan lewat kuis interaktif, kuis SMS dan premium call dalam program CR Live di RCTI selama bulan Ramadan lalu. Siapa tahu nama Anda termasuk dalam daftar tersebut. Setiap saat, setiap kesempatan ada saja berita menarik dari para selebriti. Seperti informasi berikut ini yang telah dikemas khusus oleh tim Cek dari Cek untuk kita simak bersama. Pemirsa, artis dan pragawati kawakan Oki Asokawati mengaku telah menikah lagi setelah ia resmi bercerai dari fotografer Firman Iksan. Hal itu diungkapkannya Rabu kemarin saat Cek dan Cek menemuinya dalam sebuah acara di Museum Nasional. Sayangnya Oki enggan membeberkan siapa sebenarnya pria yang telah menyuntingnya. Ia hanya berkomentar seperti ini ketika ditanya profesi dan nama suaminya, juga tentang bagaimana mereka bertemu, pacaran dan akhirnya menikah. Saya sudah menikah lagi, ya tentu dengan seseorang yang saya cintai tentu, tapi belajar lagi dari pengalaman. Itu untuk saya saja, untuk saya dan putri saya. Kami menikah itu bulan Oktober ya, Oktober atau akhir September gitu. Jadi begitu masa idah saya selesai. Soal perkawinan keduanya, bagaimana tanggapan putri sematawayang Oki yang bernama Diva hasil pernikahan pertamanya dengan Firman Iksan? Diva sangat dekat sekali dengan dedinya. Ya, saya sangat bersyukur sekali bahwa saya diberikan situasi yang begitu mudah dari yang di atas. Bagi Oki, perceraiannya dengan Firman adalah pelajaran yang paling berharga baginya, sekaligus sebagai modal untuk tidak mengulang kesalahan yang sama pada perkawinannya yang kedua. Terus terang sekarang yang sedang saya lakukan adalah lebih kepada, mungkin bisa dikatakan lebih kepada kegiatan di dalam rumah ya, karena memang hal itu yang selama ini belum pernah saya lakukan, seperti misalnya menemani putri saya di kala dia ulangan, kemudian mikirin kira-kira besok Diva itu breakfast atau sarapannya apa. Jadi kegiatan-kegiatan seorang ibu itu yang memang sekarang tengah saya pelajari. Penyiar radio Prambors dan presenter reality show Katakan Cinta Vena Anissa Rabu kemarin terbang ke negeri Paman Syam
Amerika Serikat bersama kedua orang tuanya dan kakak-kakaknya untuk melangsungkan pernikahan dengan tambatan hatinya Firdiansyah Permana. Perkawinan mereka diselenggarakan di Masjid Abu Bakar Denver, Amerika Serikat hari Minggu 14 Desember besok.